warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Randanggara dengan NIM 0506202161. Baiklah, di sini saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam untuk kelas manajemen 2C, yang mana untuk pengambilan nilai ujian akhir semester. Di sini saya akan membacakan materi untuk mata kuliah kewarganegaraan, yang mana materi itu tentang wajah pendidikan pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia dari kacamata mahasiswa, terkhusus untuk pendidikan kewarganegaraan. Baik, langsung saja saya akan membaca materinya, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Itu merupakan pendidikan yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter pada setiap individu. Pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan karena bertujuan untuk dapat mengembangkan karakter anak bangsa agar mempunyai moral, perilaku, dan sikap yang baik. Kurangnya pemahaman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang saya tahu, faktor itu ada 3. Yang pertama, kurangnya kesadaran terhadap pendidikan kewarganegaraan, yang seperti kita tahu, pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam pembentukan moral, perilaku yang baik, dan jati diri bangsa Indonesia. Maka kurangnya kesadaran juga dapat menimbulkan rendahnya minat belajar anak bangsa. Dan yang kedua adalah metode pembelajaran yang monoton juga dapat mempengaruhi kurangnya pemahaman mengenai pendidikan kewarganegaraan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, semua siswa maupun mahasiswa saat dalam menghadapi pembelajaran daring, mereka dituntut hanya mengerjakan tugas, namun tidak adanya penjelasan. Mungkin adanya penjelasan, mereka suruh atau mereka melakukannya sendiri. Misalkan mereka diberikan link YouTube, mereka harus melihat YouTube itu dan memahaminya sendiri tanpa ada guru yang membimbing. Jadi seperti yang kita tahu, pembelajaran seperti itu di zaman atau di masa pandemi sekarang ini itu sangatlah membosankan, monoton, dan tidaklah mengasihkan. Mungkin ke depannya kita lebih melakukan inovasi baru terhadap pembelajaran, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, dan tinggi. Lalu faktor yang ketiga adalah lingkungan yang kurang mendukung ketidakpahaman peserta didik mengenai pendidikan kewarganegaraan. Mengapa demikian? Karena mungkin lingkungan yang dia punya itu tidak ada mengajarkan atau tidak ada mencerminkan pendidikan kewarganegaraan. Jadi istilahnya saling bermasyarakat atau bertetangga. Mereka itu berdiam-diaman atau tidak adanya gotong royong atau tidak adanya kedisiplinan satu dengan yang lainnya. Maka itu menyebabkan kurangnya pemahaman peserta didik, yang merupakan salah satu faktor yang timbul. Mungkin hal-hal yang di atas itu dapat dicegah dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yang tidak monoton. Mungkin seperti lewat games, video yang menarik, atau yang lainnya agar peserta didik dapat memahami dengan mudah. Lalu dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu wajib dimuat pada kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ya, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting kan untuk dipelajari. Lalu pemerintah itu mengajukan pada tingkat sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi untuk tetap mempelajari pendidikan kewarganegaraan.
Seperti yang kita tahu, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat menumbuhkan perilaku moral serta jati diri bangsa Indonesia. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya di atas adalah pendidikan kewarganegaraan sangat berkait dengan tingkah laku di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat membentuk karakter disiplin siswa. Salah satunya dalam disiplin belajar. Di masa pandemi ini, peserta didik mengalami sedikit penurunan disiplin belajar dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu adalah rasa jenuh dan bosan yang mulai dirasakan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Sehingga mereka cenderung melakukan aktivitas lain untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Tetapi siswa dapat mengatasi hal tersebut dengan menggunakan double list atau menulis jadwal belajar yang dapat meningkatkan disiplin belajar. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Untuk kedepannya, agar kita lebih menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan, agar COVID-19 akan segera berlalu. Dan pesan saya, jika ingin tetap melakukan pembelajaran daring, itu saya sebagai mahasiswa mungkin lebih tertarik dengan pembelajaran yang tidak monoton, seperti ya bisa kita lewat games, video yang menarik, dan yang lain-lain. Jangan hanya memberikan tugas namun tidak ada penjelasan. Siswa juga membutuhkan dampingan dalam hal belajar, bukan hanya membutuhkan materi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.